Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Angelina Padang, saya dari kelas MB1D. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan nasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini pendapatan nasional itu memiliki sejarah. Pada konsep pertama kali pendapatan nasional itu dicetuskan oleh Sir William Raby berasal dari Inggris, yaitu pada tahun 1665. Baiklah, saya akan melanjutkan materi penjelasan saya. Di sini ada beberapa komponen. Komponen pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Komponen kedua yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Komponen ketiga yaitu pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat, demokrasikanlah perhitungan pendapatan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen pertama yaitu tentang pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Baiklah, komponen kedua yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Yang keempat yaitu untuk membandingkan perekonomian antar negara. Yang kelima yaitu sebagai pedoman bagi pemerintahan untuk mengambil kebijakan. Baiklah, komponen yang ketiga yaitu tentang pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu ada metode pendekatan produksi. Yang kedua yaitu ada metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga yaitu ada metode pendekatan pengeluaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu metode pendekatan produksi. Metode pendekatan produksi yaitu kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau disebut dengan value added. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Lalu di sini ada ISIK. ISIK ini mengklarifikasikan perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok. Di antaranya yang pertama yaitu sektor primer. Yang kedua, sektor primer ini adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang baru sektor yang kedua yaitu sektor sekunder, yaitu ada industri pengelolaan, listrik, air, dan gas. Lalu masuk ke sektor tersier. Sektor tersier yaitu terdapat perdagangan, hotel, dan restoran. Lalu pengangkutan dan telekomunikasi. Di sini ada rumus pendekatan produksi adalah sebagai berikut, yaitu Y P2 dikali Q2 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah titik-titik ditambah PN dikali QN. Di sini ada keterangannya, yaitu sama dengan pendapatan nasional, sedangkan P jumlah produksi yang diproduksi, yang Q itu hanya satuan suatu produk. Lalu metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau disebut dengan income or product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor nasional. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau disebut dengan income or product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produk yang memberikan sumbangan terhadap proses produk.
Lalu, hal yang termasuk dalam faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Yang kedua, pemilik modal akan mendapat bunga. Yang ketiga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa. Yang ketiga, keahlian atau yang keempat yaitu keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Lalu di sini ada rumus pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Yang W ini adalah pendapatan nasional, W ini wage atau gaji atau upah, R itu rent atau sewa, I itu bunga, P itu profit atau keuntungan. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini adalah perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis pengeluaran dari masing-masing perlakuan ekonomi terdiri dari yang pertama yaitu pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi yang dilambangkan dengan I, pengeluaran untuk pemerintah dilambangkan dengan G, pengeluaran untuk ekspor dilambangkan dengan X, dan impor dilambangkan dengan M. Yang kedua yaitu sehingga diperoleh dengan rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah S kurang M. Di sini Y itu adalah pendapatan nasional, C itu konsumsi rumah tangga, I itu investasi perusahaan, dan G pengeluaran yang dilakukan pemerintah baik dari konsumsi dan investasi. Sedangkan X dan M itu ekspor neto dan ekspor dengan nilai impor. Lalu masuk metode yang keempat, yaitu demonstrasikanlah perhitungan pendapatan nasional. Oke, diketahui di sini datanya saya ambil pengeluaran konsumsi itu sebanyak 40 miliar dan investasi pengusaha itu sebanyak 30 miliar dan ekspor sebanyak 27 miliar dan impor sebanyak 17 miliar. Pengeluaran pemerintahan di sini sebanyak 25 miliar. Maka besar pendapatan nasional ini dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah, di sini ada optionnya bisa dilihat. Ini adalah cara untuk mencari hitungan pada soal tersebut. Maka kita memerlukan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan X kurang M. Tadi sudah dijelaskan keterangan tentang rumus ini. Lalu kita langsung saja masukkan angkanya. C itu sebanyak 40 miliar, I itu sebanyak 30 miliar, dan G sebanyak 25 miliar, dan X sebanyak 27 miliar, dan M sebanyak 17 miliar. Jadi Y sama dengan 40 miliar ditambah 30 miliar ditambah 25 miliar dikali 27 miliar dikurang 17 miliar sama dengan dapat hasilnya 139 miliar. Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita menjawab opsinya, yaitu adalah A. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jikalau ada salah dari tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih.